Selamat malam semuanya. Tajia Ami Topo. Hari ini kita di Wihara Arya Dharma, Jayapura. Mungkin untuk pertama kali kita melakukan upacara Jengbeng dan upacara Tamengsan. Upacara Tamengsan ini sudah berlangsung lama dan biasanya setahun bisa dilakukan 2 kali. Kali pertama pada saat Jengbeng, kali kedua pada saat Ulam Bana. Tapi sebelum saya sambung lagi, saya lupa di sebelah kanan kiri saja ada teman-teman saya, ada senior saya dan semuanya. Saya lupa menyapa karena terlalu gembira. Bahagia rasanya, ya terus terang saya sangat bahagia. Tadi di depan, waktu namaskara itu saya punya kantung, punya rasa suku apa namanya? Bahasa Indonesia apa ya kantung ya? Siapa yang bisa bahasa Mandarin kantung? Tersentuh, sangat tersentuh sekali. Ya. Sebelum melanjutkan, saya perkenalkan diri teman-teman saya dulu, mungkin sudah kenal, tapi alangkah bagusnya saya perkenalkan para anggota Sangga yang mulia. Yang pertama pasti Anda kenal, ya, beliau yang mulia Bante Badra Sunanda Tera. Kalau tidak kenal itu luar biasa. Ya, beliau sering tinggal di sini, sering bersama umat-umat sini, sering mengajarkan meditasi atau retret di sini, sampai retretnya luar biasa. Saya dengar luar biasa retretnya, sangat. Ada yang sampai sembuh dan mungkin ada yang minta pulang. Ya, kedua di sebelah kanan saya yang mulia Bante Dirapunyo, mungkin sudah kenal juga. Bahkan dia bukan dikenal di Indonesia Timur saja, ya, mungkin di Asia Tenggara. Ya. Beliau dari Medan, tapi bukan lebih ya, membantu kita di Timur. Ya begitu Bante ya. Jadwal beliau sangat sibuk sekali, ya, sehingga ini kesempatan luar biasa beliau bisa hadir di sini sebenarnya. Jadi satu karma baik beliau bisa hadir di sini. Kemudian saya akan perkenalkan di sebelah kiri saya, namanya Bante Badra Cetana. Ya, yang dari pagi tadi sampai selesai tadi suaranya mendominasi. Ya, karena saya sering mengatakan bahwa suaranya itu menggetarkan pintu neraka. Ya. Jadi beliau sudah tahu tinggal di Makassar, tapi beliau salah satu wasekwil di Indonesia Timur. Kemudian di sebelah kirinya Bante Sunanda yang paling manis, Bante Badra Bhakti, ya, beliau juga tinggal di Makassar, mungkin sudah kenal semua ya, Bante Cetana, Bante. Nah, beliau yang di ujung, Bante Jatikananda, beliau dari Jawa Tengah. Dan saya sendiri, Prawira, ya, kalau tidak kenal ya, kita kenalan saja. Oke? Sebenarnya tadi saya tanya kepada Bante-Bante siapa yang mau kasih ceramah, tapi bilang, ini kan suhu yang mimpin, suhu aja yang kasih ini. Oh ya, sudahlah kalau begitu. Saya yakin dan percaya Anda ingin pasti dengar Bante Dira gitu kan. Kalau Bante Prawira sudah bosan gitu kan. Nah, pertama yang saya ingin ucapkan kepada panitia, terutama Ketua MBI Kota ya, Pak Teddy sebagai Ketua Panitia dan semua yang ada bekerja
di acara ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya Kowira, Cidiana, Cibela, dan yang lain-lainnya saya tidak akan bisa, Ko Acai harus disebut. Nah, semua tidak tersebut satu-satu, ini luar biasa acaranya, dari awal kita sudah mempersiapkannya sampai selesai pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh umat dan panitia. Kalau ada pun yang kekurangan, ada hal-hal yang memang dari penulisan nama, dari cetak, dari keterlambatan, atau hal-hal yang memang menjadi tidak sempurna, ya ini memang wajar, karena hidup itu tidak ada yang sempurna. Ya, jadi kalau memang tadi atau dari pagi tadi ada yang memang merasa ada sesuatu kekurangan, saya mewakili para Bante memohon maaf kalau ada kekurangan dari acara yang dilakukan pada hari ini. Ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan sedikit saja karena waktu juga sudah agak malam. Ya, alasan sih sebenarnya. Cengbeng dan Ulambana. Cengbeng dulu lah. Cengbeng itu sebenarnya satu tradisi yang berasal dari tanah leluhur di Cungkok sana. Ya, ada beberapa kisah sebenarnya, tapi kisah yang paling apik adalah kisah seorang anak desa petani yang kemudian menjadi seorang jenderal dan kemudian menjadi seorang raja. Ketika dia menjadi seorang raja, dia ingin mencari kuburan orang tuanya di kampung. Tapi kuburannya itu nggak ditemukan. Karena sudah balik kampung, orang tuanya sudah meninggal. Dulu kan pergi ke kota jauh. Tidak ada WA, tidak ada Telegram, tidak ada Facebook, Instagram, ya kan? Akhirnya pulang, sudah jadi orang, sudah jadi raja, pulang, tuanya sudah meninggal, rumah sudah kosong. Ditanya penduduk, mana kuburan orang tua saya? Tidak ada yang tahu. Kemudian dengan sedih raja ini pulang ke kerajaan, bertanya kepada Perdana Menterinya dan para menterinya. Kemudian ada yang mengusulkan, semua orang yang punya kuburan di kampungnya itu, yang punya dibersihkan dan ditandai pakai kertas di atas bongpainya. Artinya itu sudah punya keluarga. Nah, kemudian raja ini berpikir ini ide yang cemerlang. Kemudian dilakukanlah itu di kampungnya. Ternyata ada 2 kuburan yang tidak dibersihkan. Itu kuburan dari kedua orang tuanya. Sejak itulah tradisi Cengbeng mulai dilakukan. Makanya kenapa kalau Cengbeng itu ada bawa kertas, taruh kertas di atasnya, artinya sudah ada keluarga yang datang membersihkan. Cengbeng. Ceng artinya bersih, jernih. Beng artinya terang. Secara harfiah, Cengbeng itu diartinya membersihkan kuburan yang penuh dengan sumak belukar menjadi terang benderang. Tetapi secara filosofi bahwa Cengbeng itu bukan hanya membersihkan kuburan sebenarnya. Kalau kita pahami secara mendalam, Ceng bersih, kita harus punya hati yang bersih, hati yang jernih, batin yang bersih dan jernih. Ya, jadi datang ke kuburan bukan hanya bersih, tapi kita harus punya batin dan hati yang jernih. Kemudian beng, punya pandangan yang terang, punya sesuatu yang memang sesuai, apalagi kita Buddhis, sesuai dengan Dharma ketika datang ke kuburan tersebut. Nah, itu kita tadi bercerita ke kuburan atau ke tempat apa namanya ini, bukan krematorium, apa namanya, tempat orang taruh abu,
rumah abu, ya, datang ke sana. Nah, kenapa kita lakukan cengbeng ini di wihara pada hari ini? Ya. Saat kita menulis nama almarhum atau kita berdedikasi berdana atas nama almarhum atau mendiang leluhur-leluhur kita, artinya kita sudah melakukan satu bentuk kebajikan berdana kepada wihara atas nama leluhur kita. Dana yang masuk kan kebutuhan wihara, kebutuhan organisasi wihara. Untuk umum punya. Artinya digunakan untuk cenglang umum atas nama keluarga kita. Nah, ada yang bertanya, Bante, Suhu, ini nama kita tulis, nanti datang makan kah? Mereka datang minum kah? Apakah mereka bisa datang untuk menikmati makanan kita? Ketika pertanyaan ini muncul, maka saya akan memberikan satu jawaban ya sesuai dengan pandangan Buddhis, bukan pandangan tradisi. Kita menulis nama leluhur, kita menulis nama orang-orang yang kita cintai, ya, itu dengan harapan jikalau mereka terjatuh di alam rendah, khususnya di alam peta, mereka itu bisa datang untuk menikmati makanan-makanan yang kita sajikan atau persembahkan. Namun kita jangan berpikir atau berusaha untuk mereka yang hadir. Misalnya saya tulis nama papa saya, mama saya, ada nenek saya, angkong saya berusaha, akong, ama, papa, mama, laicia ya. Datang makan ya. Artinya apa? Kita secara tidak langsung mengatakan orang yang kita cinta itu lahir di alam rendah. Tapi kenapa Bante? Kalau begitu kenapa kita harus tulis nama-nama? Kita belum mencapai tingkat kesaktian. Kita nggak tahu leluhur kita lahir di mana. Nggak tahu. Kita nggak tahu akong ama kita lahir di mana, kita nggak tahu. Nah, jikalau lahir di alam rendah, kita bisa menolong. Jikalau lahir di alam bagus, ingat, saya sering katakan ini, di dalam diri Anda ada darah leluhur Anda. Anda hari ini chanhoi tadi, melakukan pertobatan, bukan hanya untuk diri Anda, tetapi untuk leluhur-leluhur Anda. Walaupun dia sudah lahir di alam bahagia atau jadi manusia, Anda juga mendapatkan karma baik. Dia juga akan punya frekuensi karma baik dengan jodoh karma dengan Anda. Tidak ada hutang karma masa lampau yang tidak baik. Kita menjalin jodoh karma baik. Ya, itu secara Buddhis ya. Jangan bilang, wah ini Suhu masa datang pai, apalagi di rumah kita orang Chinese ya. 3 angkatan, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat ya. Ya. Ada ayam, ada ikan, apalagi satu lagi ada babi, itu kan angkatan laut, angkatan darat, angkatan samse. Pai, panggil, ama kong ya, poi. Wah, aduh, ciupo ya. Ama lagi ketawa. Impo ya, wah ama lagi marah ini. Kayaknya kita kekurangan. Oh, ciu. Kurang bir gitu, ciu.
Ya. Jadi kalau kita masih menggunakan tradisi demikian, saya tidak akan mengatakan tradisi itu tidak baik. Tradisi baik, tapi kalau kita mengalkulturasi ke Buddhis, sebagai kita sudah mempunyai pandangan Buddhis, maka itu jangan dilakukan lagi. Jadi untuk apa kita mempersembahkan makanan hari kematiannya, kita taruh makanan itu? Apakah tidak boleh? Secara Buddhis boleh. Taruh makanan, persembahkan makanan. Untuk apa? Ya, kalau dia terlahir di alam rendah, kalau dia terlahir di alam tidak yang sudah baik, manusia, dewa dan sebagainya, minimal makhluk-makhluk di sekitar itu menyantap makanan yang Anda berikan, Anda persembahkan, dan ketika makhluk-makhluk ini, alam peta ini merasa kenyang, bahagia, maka dia akan juga turut berbahagia dapat kebahagiaannya untuk orang tua kita, leluhur kita. Itu pandangan Buddhis. Ya. Nah, Bante, Hamisua, kenapa tidak ini ulambana apa ulambana lagi cengbeng ini enggak bakar-bakar apa? Kertas, mobil, Alphard, apalagi Jaguar, apalagi rumah gedung dan sebagainya. Kenapa? Kita enggak ada melakukan itu, bukan mengatakan itu tidak baik, tidak benar, enggak. Bukan menyalahkan, tidak. Tapi secara pandangan Buddhis, uang yang dibelikan barang-barang itu, alangkah baiknya kita persembahkan, kita dapatkan seperti dana pelita. Nah, pelita itu bukan hanya pelita yang begini. Penerangan ini pelita loh, lampu ini pelita loh. Ya. Oh, saya mau berdana pelita. Oh, listrik wihara. Itu dana pelita. Tanpa ada listrik malam ini kita gelap-gelapan. Ya zaman dulu, zaman Buddha, pelita untuk menerangi. Sekarang butuh listrik. Nah, alangkah baiknya yang tadi kita belikan, kasih dana ke wihara untuk listrik. Ngomong begini nanti besok sudah dana listrik. Ya, boleh dana-dana yang lain untuk wihara. Tapi boleh nggak bakar? Boleh. Saya tidak melarang. Ya, karena orang yang sudah biasa itu punya simli. Simli apa ya bahasanya? Simli itu perasaan, nggak enakan. Kalau saya nggak bakar, rasanya kekurangan, nanti di situ dia mau jajan apa gitu. Dia gimana mau makannya nanti gitu. Ya. Suhu saya bakar sedikit boleh. Silakan supaya tenang hati kita. Supaya simsong lianga, tenang. Ya, saya yakin pasti begitu. Saya boleh. Tapi jangan bakar yang satu truk. Beli satu truk bakar jangan. Ya, sampailah simsong aja lah sampai kita senang. Ya sudah. Ya. Nah, ini yang kita harus punya pandangan seperti ini. Ketika kita sudah belajar Buddhis, kita akan lebih ke praktek spiritualnya. Makanya Bante Sunanda sering datang ngajari sini meditasi. Ikuti. Kemarin berapa banyak ya saya lihat ikut. Gunanya untuk apa? Untuk diri Anda sendiri, dan ketika Anda praktek itu, dharma apapun yang Anda praktekkan dan Anda punya lahir atau timbul rasa bahagia itu, itulah yang bisa dipersembahkan jasa-jasa kebajikannya kepada leluhur kita. Makanya tadi saya katakan, terakhir ke sana, Kamtung punya hati yang tersentuh sekali, selesai. Seperti saya, bukan mendapatkan sesuatu ya, tapi yang tidak bisa diungkapkan gitu. Hati yang penuh sukacita, bahasa ininya. Ya, saya nggak tahu kalau Anda ini hal yang sama seperti saya atau tidak. Dan tadi ada yang nanya saya, topinya bagus ya. Untuk pertama kali acara saya pakai topi itu di sini. Jayapura itu luar biasa gitu. Ya.
Walaupun tadi saya penuh dengan konsentrasi, saya pandangan cuma fokus satu titik. Tidak mau ke titik lain. Saya konsentrasi bisa buyar. Ya. Jadi kita belajar Buddhis, yang kita persembahkan ini boleh nggak dimakan? Ini boleh. Nah ini makanan-makanan ini kan masih baru. Boleh nanti segera diambil, kasih ke mereka-mereka yang ada di jalan, apa semua yang membutuhkan makan saja. Ini makanan-makanan. Kan baik. Oh udah pai silang lewat, tidak. Silakan kasih. Ya, buahnya boleh makan, minumannya boleh. Tapi jangan berebut. Ya, kalau biasa di mana ini, di tempat-tempat di Jakarta sembahyang rebutan, dilempar, wah itu rebutan semua itu barang enggak, ya. Jadi ini boleh dimakan, tidak ada pantang, bau pantangnya. Ya, lang pai foi lang bau pantangnya. Ini bisa dengar bahasa saya yang sedikit-sedikit bisa lah ya. Kita belajar Buddha Dharma pantang. Ya, yang pantang apa sih sebenarnya? Datang ke wihara membawa pikiran dendam, membawa pikiran benci, membawa pikiran iri. Itu yang pantang, itu yang tidak boleh. Masuk ke pintu gerbang wihara Arya Dharma, masuk ke pintu sini, bebaskanlah. Bebaskanlah hati Anda, batin Anda dari kebencian, rasa tidak suka kepada orang lain. Setiap minggu kebaktian, sabe sata bawantu, semoga semua makhluk, kecuali orang di samping saya. Karena saya nggak suka gitu. Ya, lihat mobilnya aja, aduh, icia, mobil kok uti. Lihat sandalnya, aduh, ada dia. Sandalnya digigit Milo, aduh saya bahagia. Ya, itu yang pantang. Kalau mau artikan pantang itu sebenarnya, kita datang ke wihara, jernihkan, lepaskan semua hal-hal negatif seperti itu. Berikan setangkai kuntum bunga teratai kepada sahabat-sahabat kita yang ada di wihara. Bagaimana caranya? Anjali. Ini kuntum bunga teratai untuk Anda calon Buddha. Amitofo, Namo Buddhaya, Sesiong, Secie. Kalau bahasa Mandarinnya itu ke saudara-saudara sedharma, saudara Sesiong, ke perempuannya Secie, Amitofo, atau Namo Buddhaya, gitu. Bayangkan ketika Anda mengucapkan Namo Buddhaya, Amitofo tersenyum, oh itu orang yang menerima itu bahagia. Ketika bahagia, Anda juga bahagia. Tapi, kalau sama orang yang tidak saya sukai gimana? Saya ngomong Amitofo, dia buang muka. Enggak apa-apa. Kita kan sudah mempersembahkan sekuntum bunga teratai kepada calon Buddha. Kalau dia nggak terima, ya kita ambil balik, kita punya. Jangan ngedumel. Oh, Ibu Caiwa, Ipeng, bina dia buang muka, dia nggak mau peduli. Enggak, biar saja. Ya, senyum saja. Ya makanya lihat bantai-bantainya senyum semua walaupun capek begini. Nah, senyum kan? Nah, senyum semua karena senyuman itu pemberian yang cukup gampang untuk membuat orang lain bahagia. Tapi ingat, jangan senyum-senyum sendiri. Itu bahaya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, pemahaman secara tradisi dan pemahaman secara Buddhis kita yang Suhu bilang, yang Bante bilang ini bukan mengatakan tradisi itu tidak baik. Baik, karena ada tradisi lah makanya ada seperti ini. Tapi kita alkulturasi, kita masukkan Buddhisnya sehingga menjadi lebih tepat seperti Dharma yang diajarkan Buddha. Makanya tadi kalau Anda di buku itu kan bahasanya bahasa Mandarin. Kenapa saya menggunakan ya?
Karena banyak yang tidak bisa Mandarin. Saya kalau bahasa Mandarin juga nanti Chao Kiu. Chao Kiu tahu? Ngomongnya itu lari. Ya. Akhirnya pakai bahasa Indonesia, lebih orang mengerti. Makanya tadi bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Bab pertama penjelasan apa yang harus dilakukan. Bab kedua di Tisarana. Di Tisarana. Makhluk-makhluk yang datang yang kita undang itu kita Tisarana. Ketika sudah Tisarana, apa tadi? Diapain? Udah kuifo, kuifa, kuisen. Apalagi tadi? Setelah itu? Pertobatan. Chan Hui. Ya, kita ngajak mereka bertobat gitu. Nah, bertobat itu bukan arti kata hari ini saya buat, saya salah lakukan, saya bertobat. Besok saya buat, saya hapus dosa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, hari ini saya buat salah. Saya buat misalnya mencuri. Saya bertobat. Sudah bertobat, sudah bersih nih. Saya besok mencuri. Nggak bisa seperti itu. Tapi makanya bertobat dengan sepenuh hati dan tulus. Ketika pertobatan itu dilakukan terus-menerus, barulah seperti mengikis sedikit demi sedikit. Begitu. Ya, jangan bilang wah udah bertobat. Besok buang enggak ada cuci. Ya bersih. Tapi melakukan harus. Setelah bertobat, kita memuji nama Buddha, setelah memuji 7 nama Buddha, kita memberikan makanan. Kita tadi ada siapa? Ada yang kuangsiang, ada yang visualisasi makanan dan semuanya. Ya, makanan semua menjadi banyak menjadi satu, dikasih mereka sudah menyantap makanan ini, tenggorokan dibuka. Tadi kan dikatakan, kenapa tenggorokannya kecil? Tham tahu kan? Nah, makanya kita masih manusia, jadi manusia sekarang ini udah jadi hantu. Tham cia kui, apa lagi? Yau kui, nah semuanya kui lah, hantu semuanya lah. Ya, go kui. Nah, karena tham itu, seraka itu, kikir itu, berdanalah ke wihara, bantu pelita, lampu. Nanti sajalah, nanti tua baru ke wihara. Boluilah. Ya. Nampak orang wihara datang, cari dana lagi ini. Cari dana lagi ini. Sembunyi langsung, ada orang kayak gitu. Ya. Sembunyi langsung. Ya. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Pergi juga tidak pulang, tidak bawa apa? Meninggal juga tidak bawa apa-apa. Jangan menganggap kuaca, peti mati ditaruh baju, ditaruh alat make up, apalagi rokok dan sebagainya bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Ya, kita meninggal juga tidak bawa apa-apa. Kondisi saat ini, kalau memungkinkan kita bisa melakukan perbuatan baik termasuk dana tadi, lakukan. Jangan kikir, jangan tamak. Ya, wakan coseng li, wakan jualan. Butan dui gimana? Itu tamak loh, bukan. Hati-hati. Kalau orang berdagang, berjualan sesuai dengan apa yang didagangkan, dengan harga yang sesuai dengan pasaran, itu usaha yang benar. Kecuali barang semua di stok, hilang, misalnya dari pasaran dari 5.000 jadi 50.000, itu baru HAM. Ya, tapi kalau berjualan, keuntungan dan sebagainya, silakan. Tidak masalah. Saya ngomong, Mai Tama, besok saya nggak mau jualan, saya mau ikut Bante Sunanda jadi Samanera saja. Mau melepas duniawi gitu. Kalau Bante Dira bilang melepas duniawi ya mati, gitu, nggak di duniawi lagi, gitu. Ya, harus bijaksana dalam hal ini. Ya, sehingga apa yang kita lakukan tadi, membuka tenggorokannya tadi
dengan mudra tadi. Bante ada menggunakan mudra untuk membuka tenggorokannya. Semoga mereka itu bisa menikmati makanan yang kita persembahkan. Dan harapan kita, kalaupun jikalau ada leluhur kita yang jatuh di alam rendah, segera terbebas di alam yang lebih bahagia. Makanya tadi kita pertama Tisarana. Ketika dia lahir di alam yang lebih baik, dia menemukan ajaran Buddha, menemukan Dharma karena sudah di Tisarana. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini rajin-rajin meditasi, rajin-rajin nianfo, ada waktu meditasi, ya saya meditasi cuma bisa 5 menit, 10 menit, belajar. Nianfo, oh saya bisa 10 menit, 15 menit, belajar. Kadang-kadang kan, ya saya nggak mendiskriminasikan wanita ya, di cermin itu bisa 2 jam. Ya, alis kanan, alis kiri, ada bengkok, bisa 2 jam. Tapi meditasi 5 menit, bubar. Nianfo 5 menit, selesai. Tapi kalau suruh di cermin, oh notiam cenggun, iya. Ya. 2 jam juga bisa dia. Bante meditasi, ada miring sedikit saya lihat, itu bukan meditasi, itu mempercantik diri. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang kita lakukan ini bukan untuk hanya leluhur kita, tapi juga untuk diri kita. Ya, tadi kita Tai Piao, mewakili para leluhur kita untuk Tisarana, untuk pertobatan dan sebagainya. Berarti Anda adalah keturunan atau anak atau cucu yang baik, yang punya bakti kepada para leluhur. Buddha saja sewaktu berjalan dari Sawati, dari Jatawana menuju Sawati, melihat seonggok tulang belulang, Buddha itu memberikan penghormatan. Ketika yang Arya Ananda bertanya kepada Buddha, kenapa seorang guru yang begitu agung, dewa, guru para dewa dan manusia memberi hormat kepada seonggok tulang? Buddha mengatakan apa? Guru Buddha mengatakan, mungkin saja seonggok tulang ini adalah ibu atau ayah saya di kehidupan lampau. Bahkan ada satu bahasa mengatakan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bukan ibu kita. Ya. Jadi penghormatan kepada leluhur ini adalah bakti yang memang sesuai dengan ajaran Buddha. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh umat Arya Dharma, ya, luar biasa dalam 1 bulan ya, 2 bulan ya, 2 bulan ya Kowira ya, 2 bulan kita koordinasi dan sebagainya dan bisa mencapai 67 papan nama ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa, bukan dilihat dari berapa banyaknya, tapi bagaimana ketulusan Anda, bagaimana pemberian yang tulus dari hati Anda untuk bersama-sama melakukan kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang Anda lakukan pada hari ini menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber kesehatan, menjadi sumber kesejahteraan yang berlimpah, dan selalu berada di jalan Dharma. Semoga kita semua berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tachia Ami Tofo. Dari panitia ada yang mau ngomong? Terima kasih Bante, kesempatan yang
diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota Sangha yang telah meluangkan waktu datang ke Jayapura dan memberikan kita kesempatan untuk berbakti kepada leluhur kita. Meskipun saya rasa ini 32 tahun sekali, ini peristiwa yang sangat luar biasa, Bante. Terima kasih sekali lagi, Bante. Dan juga kepada teman-teman, panitia, kerjanya luar biasa, Bante. Kerjasama yang luar biasa. Karena tanpa kita semua bersama-sama bahu-membahu, ini tidak akan berhasil sukses seperti begini. Saya pun dalam hati bilang tahun depan di Biak, saya pun mau pergi ke sana untuk sekali lagi kita berbakti kepada leluhur, juga memberikan contoh kepada teman-teman, karena yang berdana pun bukan dari Jayapura, ada dari Timika, dari Manowari, dari Merauke, dari Surabaya pun ada, Bante. Jadi kita harus menunjukkan support bahwa hal yang bagus ini harus kita langsungkan dengan baik setiap tahunnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada anggota Sangha yang mulia. Semoga diberi kekuatan, berkah untuk selalu dapat menjadi guru junjungan kita semua. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita memberikan penghormatan kepada anggota Sangha dengan memberikan namaskara sebanyak 3 kali. Wandami Okasa, Wandami Bante.